Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast YouTube saya Setio Budi. Perbincangan kita pada kesempatan ini kita dedikasikan kepada orang tua siswa baru SMK Semen Gresik tahun pelajaran 2020-2021 dan juga kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Semen Gresik tahun 2020. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang, kita akan memperdalam apa itu komitmen siswa SMK Semen Gresik dan kita akan memperdalam tata tertib yang ada di SMK Semen Gresik, kemudian program-program kesiswaan serta jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMK Semen Gresik. Oke, mari kita lihat apa saja isinya. Kita ikuti perbincangan berikut ini. Nah, sekarang saat ini kita sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan dengan bidang kesiswaan SMK Semen Gresik. Kami persilahkan kepada Wakasek Urusan Kesiswaan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari nama dulu, monggo. Terima kasih untuk Pak Budi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufti Al-Humaidi. Saya di sini menjabat Wakil Kepala Sekolah untuk bidang kesiswaan tahun pelajaran 2020. Dipanggil siapa? Pak Mufti. Pak Mufti. Nah, ini Pak Mufti ini seperti bintang film India. Ya, masih ingat bintang filmnya? Nah, kayak gini bintang film Indianya. Anak-anak, Bapak Ibu dan orang tua wali yang saya hormati, Pak Mufti ini di SMK Semen Gresik guru matematika yang diberi tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan yang mengurusi bidang kesiswaan. Pak Mufti itu dilahirkan di mana? Asli Gresik, Pak, saya, Pak. Gresik, tepatnya di mana? Di Desa Betoyo, Manyar, Gresik. Itu kelurahan Manyar, desanya kelurahannya sama Pak, Betoyo Guci. Oh, Betoyo Guci. Kenapa kok dinamakan Guci? Ada Gucinya di situ? Banyak cerita, cuma yang paling banyak itu kalau zaman dulu itu kalau mau ambil air itu harus ngangsu, Pak. Pakai jun itu kah? Ya, pakai kayak guci itu. Sehingga kalau Betoyo itu nama apa? Betotoyo, Pak, ada yang bilang seperti itu. Betotoyo ya, pakai guci. Oh, saya baru tahu. Jadi Betoyo Guci. Memang sampai sekarang masih banyak gucinya? Kalau sekarang sudah enggak sih, Pak. Kalau dulu masih kecil itu memang kadang kita ngangsu seperti itu. Pak Mufti kecil pernah ngalami ngangsu? Ya, pernah. Betotoyo pakai guci. Jadi Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pak Mufti dulu SD-nya juga di situ? Iya, SD di situ, cuma untuk SMP sama SMA-nya saya di Bunga. SMA mana? Asada. SMA Asada ya. Iya. Terus S1-nya di? S1 saya di UNESA, Pak. Ya. Di UNESA. Ya. Pernah mengambil S2 di ITS? Ya, tapi masih dalam proses ya. Ya, ya, semoga lancar nanti S2-nya Pak Mufti. Pak Mufti ini sudah beristri? Sudah, Pak. Sudah, istri saya satu, anak juga satu. Oh, masih satu atau baru satu? Baru satu. Anaknya baru satu? Iya. Gitu ya. Pak Mufti masuk SMK Semen Gresik tahun berapa ya? Tahun 2008 kalau tidak salah, Pak. Berarti di SMK Semen Gresik sudah 12 tahun? Iya, sekitar segitu. 12 tahun menjadi guru matematika ya? Iya, guru matematika dari awal sampai akhir guru matematika. Pak Mufti, matematikanya SMK dan matematika SMA itu sama apa enggak? Kalau dibilang sama ya enggak sih, Pak. Bedanya memang jauh ya. Kalau SMK itu kan mungkin pada saat awal dulu saya ke sini itu kan ada yang namanya setiap bab itu pasti ada yang namanya aplikasi atau terapan. Ya. Nah itu
Kalau di SMA seingat saya enggak, tetapi untuk tingkat kesulitan itu memang lebih jauh sulit di SMA. Cuma di SMK mengandung terapannya Iya, ya. betul, seperti Ya, itu. oke oke. Pak Mufti di Gresik berdomisili di mana? Saya di belakangnya RSUD Ibnu Sina, Pak. Perumahan apa itu namanya? GBA, Geraha Bunter Asri ya, Pak. Oke. Ya itu sedikit perkenalan kita anak-anak ya dengan bidang kesiswaan yang urusi bidang kesiswaan di SMK Semen Gresik. Jadi kalau ada permasalahan tentang kesiswaan, Anda ada segala sesuatu yang perlu dikomunikasikan tentang kesiswaan dengan Pak Mufti ini. Pak, untuk bidang kesiswaan itu menurut Pak Mufti yang paling pertama harus dimiliki oleh siswa yang sekolah, terutama yang sekolah di SMK Semen Gresik itu menurut saya kan komitmen ya Pak. Iya, betul. Jadi segala sesuatu itu terkalahkan oleh komitmen. Kalau wis karep itu wis basa Jawa nek wis karep itu segala hal akan bisa diatasi, rintangan akan bisa diatasi rintangannya. Nah, komitmen siswa SMK Semen Gresik itu ada berapa dulu Pak? Ada berapa jumlahnya? Kalau tidak salah itu antara 12 Pak atau 13. Komitmen. Ya, cuma karena ada pandemi itu ada beberapa yang memang dihilangkan karena tidak bisa untuk dilaksanakan. Ya. Nah, yang pertama, komitmen yang di SMK Semen Gresik itu adalah sesuai dengan sila yang pertama tentang ketuhanan. Ya. Jadi di sini ditekankan bahwa peserta didik itu harus, misalkan kalau dalam agama Islam berarti harus sholat 5 waktu. Komitmen pertama, siswa SMK Semen Gresik harus sholat 5 waktu. Itu bagi yang beragama Islam. Ya, betul, bagi yang beragama Islam. Ya. Bagi yang beragama yang lain berarti juga beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, yang pertama. Siswa-siswi sekalian, para peserta MPLS, yang pertama sholat 5 waktu itu fardu ain, harus tertib. Yang pertama, komitmen pertama adalah sholat 5 waktu atau beribadah sesuai dengan keyakinannya. Itu yang utama. Jadi bagi siswa baru SMK Semen Gresik, kalau Anda merasa keberatan dengan komitmen pertama untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, bisa saja mengundurkan diri dari SMK Semen Gresik karena itu adalah komitmen utama kita semua, Bapak Ibu guru di sini, anak-anak yang sekolah di SMK Semen Gresik, kewajiban sholat waktu 5 kali sehari itu adalah prioritas utama kegiatan kita sehari-hari. Itu komitmen yang pertama. Kemudian komitmen yang kedua apa Pak? Komitmen yang kedua ini aslinya hasil dari yang pertama Pak. Ya. Jadi seandainya kita itu sholat itu rajin 5 waktu sesuai dengan waktunya, maka siswa atau peserta didik itu nanti tidak akan pernah terlambat untuk masuk sekolah. Jadi komitmen yang kedua kita itu adalah peserta didik diharapkan datang sebelum jam 7 atau sebelum masuk. Jadi komitmen kedua tidak boleh datang terlambat. Komitmen kedua tidak boleh datang terlambat, karena kalau sudah datang terlambat itu gerusa-gerusu, jadi gak enak kabeh lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita menuju ke komitmen ketiga. Yang ketiga ini adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Jadi sebagai peserta didik ya, apapun itu orang tua kita, apapun keadaannya, kita harus menghormati mereka. Menghormati kedua orang tua. Yang keempat? Yang keempat ini adalah 4 sama 5 Pak, seingat saya ini hampir sama. Yaitu untuk masalah penggunaan handphone untuk pembelajaran maupun pada saat sholat Jumat untuk yang laki-laki. Jadi
kalian bisa ataupun boleh membawa HP ke Ya. sekolah, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Ya. Contohnya kalau pada saat pembelajaran berarti HP harus di off-kan atau disimpan di tas. Kecuali atas permintaan guru di Betul, kelas oke. menggunakan HP untuk pembelajaran ya. Kalau gurunya misalkan butuh sesuatu dan harus menggunakan HP, ya silahkan. Ya. Seperti itu. Posisi handphone harus dimatikan, dimasukkan di dalam tas. Kecuali Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas atau di lab itu memang mempersyaratkan anak-anak boleh menggunakan handphone untuk media pembelajaran. Gitu ya. Terutama pada saat sholat Jumat itu handphone benar-benar harus dimatikan ketika khotib khotbah. Oleh Yayasan Semen Indonesia, Anda sebagai pelajar itu wajib mentaati tata tertib sekolah. Saya kira kita tidak akan membahas seluruh tata tertib, kita bahas yang penting-penting aja. Di antaranya apa saja, Pak? Untuk tata tertib itu biasanya kalau di kita nanti dibagi menjadi 3 ya Pak ya. Ada yang ringan pelanggarannya, sedang maupun berat. Ya seperti itu. Nah, yang termasuk pelanggaran berat ini berarti tidak ada pemberitahuan maupun tidak ada konsekuensi kecuali langsung dikeluarkan dari sekolah. Ya, jadi secara umum anak-anak ya, tata tertib SMK Semen Gresik sejak dulu sampai sekarang dikategorikan 3 pelanggaran tata tertib yang apabila dilanggar itu masuk kategori pelanggaran ringan, pelanggaran sedang. Kedua pelanggaran ini tugas kami di sekolah untuk membina anak-anak sekalian agar lebih baik lagi. Tetapi apabila Anda melanggar tata tertib kategori berat, maka Anda bisa dikembalikan kepada orang tua wali karena sudah kita perjanjikan di depan bahwa pelanggaran berat itu bisa sampai dengan dikembalikan ke orang tua atau wali. Ada berapa macam Pak pelanggaran berat ini Pak? Pelanggaran berat itu termasuk yang pertama adalah ini Pak, pencemaran nama baik sekolah. Jadi nomor 1 pelanggaran tata tertib kategori berat 1 adalah mencemarkan nama baik sekolah. Yang pertama. Yang kedua melakukan tindak pencurian. Melakukan baik di dalam pencurian maupun di luar Pak. Maupun di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau Anda mencuri itu sudah termasuk pelanggaran tata tertib kategori berat. Apalagi kalau Anda mencuri kemudian sampai dibawa ke ranah hukum, ada persidangan sampai ya naudzubillah min dzalik ya, supaya anak-anak berhati-hati bahwa kondisinya memang kita harus prihatin bahwa mencuri adalah pelanggaran tata tertib kategori berat. Lanjutnya Pak Mufti. Yang ketiga ini terlibat dalam narkoba. Terlibat dalam narkoba baik pengedaran maupun pengguna. Ya. Seperti itu Pak. Ya, itu memang program nasional bahwa narkoba harus kita berantas. Ingat anak-anak bahwa hari pertama, sesi pertama Anda mengikuti MPLS SMK Semen Gresik, pematerinya dari BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik. Itu apa itu narkoba dan sebagainya Anda sudah paham. Lanjut. Yang keempat ini adalah masalah asusila. Tindak asusila ya. Bisa melakukan seks bebas juga termasuk hamil juga bisa dikeluarkan langsung seperti itu. Hamil atau menghamili sama ya Pak? Sama aja. Jadi kalau Anda terlibat tindak asusila, naudzubillah min dzalik, kembali itu adalah pelanggaran tata tertib kategori berat. Gitu ya Pak ya? Itu baik bagi siswa maupun bagi siswi. Oke Pak Mufti, kita masuk ke pelanggaran tata tertib sekolah kategori berat yang terakhir adalah kekerasan atau perkelahian terhadap siswa, sesama siswa, bisa juga terhadap guru Pak, dan juga terhadap tenaga kependidikan. Kekerasan, melakukan tindak kekerasan kepada sesama teman siswa, kepada guru, kepada tenaga kependidikan dan lain-lainnya.
Pak Mufti, sekarang kita menginjak ke ekstrakurikuler yang ada di SMK Semen Gresik. Ini kan saya lihat ada ekstra bidang olahraga, ada bidang kesenian, ada bidang kerohanian, ada bidang karya ilmiah, dan ada bidang bahasa dan lain-lain ya. Kalau ekstra bidang olahraga itu apa saja yang ada? Untuk saat ini yang kita jalankan Pak ya, untuk yang olahraga itu masih futsal, Futsal, tembungan ya bahasa Inggris ya. futsal, bola voli, Bola voli, basket, basket, bulu tangkis, bulu tangkis, itu masuk yang olahraga bela diri, bela diri. Itu Bela ada diri ada apa saja? jujitsu, Inkai, inkai, ya. Untuk bidang kerohanian ada ekstra apa? kerohanian kita masih masuk seni dan kerohanian ya Pak ya. Itu adalah hadroh. Itu yang Hadrah, pertama, ya. terus ada yang ini band juga. Oh ya, Ya, seperti itu. ada kita punya band ya. Ya, Untuk bidang karya ilmiah itu nanti akan ada semacam kegiatan karya ilmiah remaja gitu ya Pak? ya rencana itu masih rencana kedepannya sih Pak. Ya. Karena untuk saat ini memang untuk karya ilmiah tidak ada. Nah ini nanti Ya. mungkin diadakan, tapi kan untuk pembukaan ekstra baru itu kan harus ada peminatnya. Ya, Jadi memang untuk karya ilmiah, kalaupun untuk PMR, Iya. nah itu rencana memang diadakan. ya. Seperti itu. Untuk bidang bahasa ada ekstrakurikuler bahasa apa? Saat ini bahasa Inggris sama bahasa Jepang saja Pak. Oke, ya. Nah, demikian anak-anak dan orang tua, wali siswa yang saya hormati, kita sudah sama-sama mendengarkan dan kita sudah membahas tentang komitmen siswa SMK Semen Gresik, kemudian tata tertib sekolah, tata tertib bagi siswa yang berlaku di sekolah, baik tata tertib dalam baik tata tertib yang pelanggarannya termasuk kategori sedang, ringan, dan kategori berat. Selanjutnya kita tadi juga sudah membahas program-program kesiswaan di SMK Semen Gresik dan juga jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya Anda ingin mengikuti program ekstrakurikuler apa di sekolah, nanti sekolah akan mengedarkan formulir yang bisa Anda isi untuk Anda akan memilih akan mengikuti program ekstrakurikuler apa saja, dan Anda juga boleh mengusulkan ekstra ini yang diusulkan ke sekolah. Silakan diusulkan, nanti akan kita kukuhkan sebagai ekstrakurikuler yang baru. Jadi nanti Anda akan mengisi formulir ekstra mana yang mau diikuti. Jika di situ tidak ada, Anda boleh mengusulkan ekstra apa yang ingin Anda ikuti di sekolah ini diadakan. Tapi jangan lupa ada juga ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa yang bersekolah di SMK Semen Gresik, adalah ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Itu wajib diikuti oleh semua. Dan sebelum saya akhiri, saya pesan kepada anak-anak semua, tadi akan ada, kalau Anda ikut juga ada ekstrakurikuler bahasa. Kalau Anda ingin setelah lulus SMK nanti ingin magang kerja ke Jepang, saya sarankan untuk mengikuti ekstrakurikuler bahasa Jepang dan atau bahasa Inggris. Karena untuk program pemagangan kerja ke Jepang sudah banyak alumni kita yang ada di Jepang menjalani pemagangan yang proses dan seleksinya pemagangan dilakukan oleh lembaga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang, yang tesnya diselenggarakan di sekolah di SMK Semen Gresik. Anda yang besok 3 tahun lagi ingin magang kerja ke Jepang, maka Anda harus mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan di sekolah kita, insya Allah 3 tahun lagi ya. Nanti akan ada proses seleksi pemagangan ke Jepang, Anda boleh ikut, tapi saran saya ikuti dulu ekstrakurikuler bahasa Jepang. Demikian anak-anak sekalian, saya mengucapkan terima kasih Anda sudah mengikuti program ini.
Besok saya ingatkan hari Jumat itu adalah hari terakhir MPLS. Selanjutnya besok akan kita adakan penutupan MPLS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.